Saat ini, ketika Anda menonton video ini, ada cacing yang hidup di dalam bola mata seseorang. Bukan di film. Ini adalah parasit nyata yang merayap di belakang mata dan memakan jaringan inangnya. Mereka yang mengidapnya merasakan sesuatu yang aneh, sensasi berkedip. Bukan bintik lelah yang menakutkan, melainkan gerakan nyata, karena ada sesuatu yang benar-benar bergerak di dalam mata. Dokter mengatakan, jika Anda melihat gerakan ini, Anda beruntung. Selama cacing itu hidup, ia hanya merayap. Ketika mati di dalam mata, peradangan terjadi dan penglihatan dapat hilang sepenuhnya. Parasit ini hidup di daerah tropis Afrika, tetapi kasus terisolasi telah ditemukan di seluruh dunia. Parasit ini dibawa oleh lalat kuda, lalat penghisap darah berukuran besar. Satu gigitan dari lalat yang terinfeksi, dan larva sudah berada di dalam. Hal yang paling menakutkan adalah cacing ini dapat bertahan hidup di dalam tubuh selama lebih dari 10 tahun. Sepanjang waktu itu, ia berkeliaran di bawah kulit, melalui jaringan, melalui persendian. Hanya sesekali ia sampai ke mata, di mana akhirnya ia diperhatikan. Satu-satunya cara untuk menyingkirkannya adalah dengan operasi. Seorang ahli bedah menggunakan pinset untuk mengeluarkan cacing hidup langsung dari bola mata. Video operasi semacam itu mudah ditemukan secara online, tetapi kami tidak menyarankan untuk menontonnya sambil makan. Kasus-kasus ini bukan hanya cerita horor di surat kabar. Jurnal medis secara teratur mendokumentasikannya. Dan dengan meningkatnya perjalanan wisata tropis, kisah-kisah seperti ini semakin sering berakhir bukan di Afrika, tetapi di rumah sakit kota biasa. Kepala Anda sakit selama berhari-hari, dan Anda bertanya-tanya apakah itu karena stres atau layar? Sekarang bayangkan pemindaian otak yang menunjukkan gelembung-gelembung. Di dalam setiap gelembung terdapat larva parasit hidup. Ini terjadi pada orang sungguhan. Seseorang tertular parasit ini melalui daging babi yang dimasak kurang matang. Larvanya menembus dinding usus, masuk ke aliran darah, dan menuju otak melalui aliran darah. Di sana, mereka menetap dan mulai membangun cangkang untuk diri mereka sendiri. Pemindaian pasien seperti itu terlihat mengerikan, puluhan gelembung di dalam otak. Setiap gelembung adalah larva yang bersembunyi di balik dinding pelindung dan diam di sana, sementara sistem kekebalan tubuh mengabaikannya. Ketika sistem kekebalan tubuh akhirnya menyerang, kejang, epilepsi dan kehilangan kesadaran pun dimulai. Parasit ini adalah salah satu penyebab utama epilepsi pada orang dewasa di seluruh Amerika Latin dan Asia. Dan kebanyakan orang tidak tahu dari mana penyakit itu berasal. Anda dapat terinfeksi bahkan tanpa menyentuh daging. Cukup dengan tidak mencuci tangan setelah kontak dengan makanan yang terkontaminasi, dan kemudian menyentuh mulut atau wajah Anda. Telur parasit sangat kecil. Anda tidak dapat melihatnya, Anda tidak dapat merasakannya. Mereka hanya masuk ke dalam tubuh. Parasit tersebut disebut cacing pita babi. Penyakit ini hanya dapat diobati dengan obat-obatan ampuh yang membunuh larva di dalam otak. Namun, proses pengobatan itu sendiri juga berbahaya. Larva yang mati menyebabkan peradangan langsung di tengkorak. Terkadang dokter dihadapkan pada pilihan, mengobati atau membiarkan parasit tersebut. Seberapa panjang parasit yang dapat ditampung usus Anda? Lebih panjang dari yang Anda bayangkan. Cacing pita dapat tumbuh hingga 18 meter, lebih panjang dari bus sekolah. Dan semua ini muat di dalam tubuh satu orang. Cacing ini tidak menyebabkan rasa sakit. Ia hanya menempelkan dirinya ke dinding usus dengan kait dan diam-diam memakan semua yang Anda makan. Selama bertahun-tahun. Beberapa orang menemukan keberadaan cacing ini secara tidak sengaja ketika mereka melihat fragmen cacing di toilet. Cacing terus-menerus menumbuhkan bagian baru dari kepalanya dan melepaskan bagian belakangnya. Setiap bagian yang dilepaskan adalah kantung yang berisi ribuan telur. Telur-telur tersebut menetas dan dapat menginfeksi orang berikutnya, melalui air atau makanan. Jalur infeksi yang paling umum adalah ikan dan daging mentah atau setengah matang. Sushi, daging cincang mentah, ikan yang diasinkan sedikit, dan ikan rumahan semuanya berisiko. Pembekuan industri membunuh larva, tetapi ikan yang diasinkan sedikit di rumah tidak. Orang yang memiliki cacing pita di dalam tubuhnya, sering makan banyak, tetapi tetap kehilangan berat badan. Kelelahan terus-menerus, kekurangan vitamin, rasa tidak enak badan yang aneh, dan semua ini dikaitkan dengan stres. Kebenaran hanya terungkap melalui tes. Kabar baiknya, ada pengobatan untuk cacing pita. 1 pil, dan dalam beberapa jam, cacing itu mati dan keluar. Kabar buruknya, cacing itu keluar sepenuhnya. Sepanjang 18 meter, saat itulah orang-orang menyadari apa yang telah hidup bersama mereka selama ini. Anda kembali dari negara beriklim hangat, dan beberapa hari kemudian, Anda merasakan sesuatu bergerak di bawah kulit lengan Anda. Ini bukan perasaan khawatir. Benar-benar ada sesuatu di sana. Itu adalah larva lalat, dan ia tumbuh di dalam daging Anda.
Beberapa lalat tropis meletakkan telurnya langsung di pakaian atau kulit yang lembab. Larva menetas dan segera menggali ke bawah kulit. Di sana, ia bernapas melalui lubang kecil di permukaan dan memakan jaringan di sekitarnya. Orang-orang menggambarkan sensasinya dengan cara yang sama. Merayap, berdenyut, terkadang rasa sakit yang tajam. Awalnya, mereka mengira itu gigitan yang meradang. Tetapi pembengkakan tidak hilang, perlahan membesar, karena ada sesuatu yang tumbuh di dalamnya juga. Dokter tahu cara mengeluarkannya. Metodenya terdengar aneh. Mereka menutup lubang dengan krim kental, memutus pasokan udara larva. Ia mulai merayap keluar sendiri, dan kemudian mereka dengan hati-hati mengambilnya dengan pinset. Yang terpenting adalah, jangan sampai merobeknya. Menghancurkan larva di dalam itu akan menyebabkan peradangan parah. Ini adalah salah satu dari sedikit situasi di mana jawaban yang tepat adalah bersabar dan membiarkan parasit itu keluar dengan sendirinya. Ini bukan hal eksotis yang hanya ada dalam buku teks. Setiap tahun, ribuan wisatawan membawa pulang parasit seperti ini dari liburan mereka. Kasus-kasus ini tercatat di klinik-klinik di seluruh dunia, dan jumlahnya meningkat setiap musim liburan. Yang perlu Anda lakukan hanyalah berjalan tanpa alas kaki di pantai, mengenakan pakaian lembab yang telah dikeringkan di luar, dan Anda siap. Beberapa spesies lalat secara khusus mencari panas tubuh manusia. Anda adalah inkubator yang sempurna bagi mereka. Bayangkan jika parasit dapat memengaruhi keputusan Anda, dan Anda tidak akan pernah menduganya. Itulah tepatnya yang dilakukan oleh mikroorganisme yang sangat umum, Toxoplasma. Ia hidup di otak dan mengubah perilaku inangnya. Kucing adalah pembawa utama. Parasit ini hanya bereproduksi di dalam tubuh kucing dan kemudian keluar. Sentuhan langsung pada kotak pasir kucing adalah salah satu jalur penularan. Ini sangat berbahaya bagi wanita hamil. Perkiraan menunjukkan bahwa antara 1/3 dan 1/2 dari seluruh penduduk planet ini terinfeksi. Sebagian besar sama sekali tidak menyadarinya. Sistem kekebalan tubuh menjaga parasit tetap terkendali. Tetapi parasit tersebut tidak sepenuhnya menghilang. Ia tetap berada di otak selamanya. Studi menunjukkan bahwa orang yang terinfeksi bereaksi sedikit lebih lambat. Pengemudi dengan parasit ini di dalam tubuh mereka secara signifikan lebih mungkin mengalami kecelakaan. Para ilmuwan juga telah mendokumentasikan hubungan antara infeksi dan sifat kepribadian, baik pada pria maupun wanita. Pada tikus, parasit ini melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia menonaktifkan rasa takut terhadap kucing. Tikus yang terinfeksi akan berjalan menuju kucing, langsung ke cakarnya. Parasit membutuhkan ini. Ia masuk kembali ke dalam tubuh kucing dan dapat bereproduksi di sana. Para ilmuwan sudah secara terbuka bertanya, apakah parasit ini memengaruhi keputusan kita dengan cara yang sama seperti memengaruhi perilaku tikus? Belum ada jawabannya. Tetapi pertanyaan itu tampaknya bukan lagi lelucon. Berlangganan saluran ini dan tonton episode lainnya. Ini penting.